Oke, terima kasih. Baik anak-anakku semua, terima kasih ya sudah masuk di ruang meet kita pada pagi hari ini dengan muka-mukanya yang ceria ini ya. Ibu guru berharap semuanya tetap semangat ya. Walaupun tadi pagi mungkin tidurnya terlambat karena harus bangun makan sahur, tiba-tiba pagi-pagi harus siap lagi ada kelasnya Ibu Titi ya. Tapi harus tetap semangat ya. Itu harus diperlihatkan itu nah bahwa kita ini mau belajar ya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu guru berharap apa yang Ibu guru sudah kirim di WA grupnya itu sudah di-download ya. Minta tolong bantuannya orang tua supaya di-download karena itu adalah LKPD dan materi. Ya, baik. Sambil menyimak penjelasan dari Ibu guru, ya sediakan juga buku tak, ya sediakan buku tulis tak, sediakan semua buku cetak. Sudah siap ya anak-anakku? Sudah ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Harus begitu ya. Jadi pada pagi hari ini seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita, khususnya belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, Ibu guru mau, pasti yang Ibu guru tunjuk yang pertama kali masuk, ya. Yang tadi pertama kali Ibu admit itu Tasdik. Ayo Tasdik, silakanlah dipimpin anak temannya untuk berdoa. Tasdik. Melamun ya Tasdik. Pimpin dulu teman-teman berdoa. Jaringannya barangkali Bu Guru. Oke, jaringannya ya. Kalau begitu yang kedua tadi masuk itu Mariam. Ayo Mariam, pimpin temannya dulu berdoa. Iya Bu, ayo teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, amin. Makasih Bu. Oke, nah anak-anakku sekalian, ya seperti biasa, Ibu mau lihat nih, bagaimana semangatnya anak-anakku ini, walaupun tidak secara langsung Ibu lihat ya. Tapi mukanya Ibu bisa lihat, ini semangat, ini masih mengantuk. Nah, untuk itu, ayo semua posisinya diperbaiki dulu cara duduknya. Jangan ada yang duduk begini ya. Semua, ayo tegak. Ya, ini Tasdik ini. Tasdik, ya semua tegak. Apa yang kita melakukan? Kita mau melakukan tepuk PPK. Oke, semua masih ingat ya? Pasti. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, kalau Ibu guru katakan salam PPK, ya coba Mariam, masih ingat? Salam PPK. Ya, coba nyalakan mikrofonnya kalau mau bicara ya. Jangan dilupa itu. Ayo, salam PPK. Salam. Salam. Cerdas. Oh, Cerdas. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Coba kita ulang ya. Di salam PPK saja lanjutkan dari tepuk tadi. Oke. 1, 2, 3. Salam PPK. Apa nih? Udah lupa nih. Cerdas. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Tepuk tangan. Oke, sekarang ya. Tadi kita sudah dengar ada religius, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita melihat nasionalismenya di mana? Kita menyanyi dulu. Sabar ya, anakku. Ibu putarkan video ya. Nanti pada saat bernyanyi, tidak usah kita aktifkan mikrofon, ya. Ikuti saja gerak-geriknya ya. Ibu lihat gitu, Ibu jangan aktifkan di mikrofonnya, ya. Kita menyanyi, sabar ya.
Pancasila, amanah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tadi itu kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang Ibu mau tanya ini, Garuda Pancasila itu apanya negaranya kita? Lambang negara. Lambang negara, Bu. Lambang negara. Ada yang lain? Ayo. Sudah kelas Lambang aja 4 tahu, Bu. ya? Ini sudah Lambang kelas kita 4, Nona. tahu. Dari kelas 1 kita sudah pelajari bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Ada lagu. Pancasila dasar negara, ingat itu. Pancasila dasar negara. Ingat, Ki Jaki hanya menyanyi saja. Dasar negara. Betul. Oke, sekarang Pancasila itu memiliki berapa silanya? 5, Ibu. 5, Bu. Oke. 5, Bu. 5. Ibu guru mau tunjuk Yusuf. Sila pertama Pancasila apa itu, Nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, Asrika. Sila kedua apa itu, Nak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Indra, apa itu, Nak? Persatuan Indonesia. Sila keempat, Mariam, apa itu, Nak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, Linawati, apa itu, Nak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat. Semua hebat. Harus seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang Ibu izin lagi ya. Kita sudah belajar Pancasila, kita sudah belajar sila-silanya, kita sudah tahu itu semua dari kelas 1. Ya, Ibu hanya mengingatkan saja. Baik, Ibu mohon izin ya. Ibu mau share dulu. Oke, kelihatan? Kelihatan, Ibu Guru. Oke, baik. Nah, coba kalian perhatikan di layarnya anak-anakku ini. Ada 2 jenis gambar yang berbeda. Kira-kira kalau misalkan tasdik, apa yang ada di dalam pikirannya anakku tasdik? Gambar yang pertama ini, yang kerang, apa kira-kira? Ayo. Kerang air. Ya? Itu Kenapa? pemberesan air, Bu. Oke, ya. Kemudian gambar kedua, coba Jumiati. Apa yang ada Jumiati lihat? Ya, Itu tidak hemat air, Bu. Buang-buang air, main air, Bu. betul sekali. Pembelajaran sebelumnya itu kita sudah belajar ada hak, ada kewajiban. Hari ini kita akan belajar lagi dengan itu, tetapi tentu berhubungan dengan apa yang dilihat di gambar, ya. Oleh karena itu Ibu Guru harap tolong diperhatikan baik-baik ya setiap tampilannya, penjelasannya Ibu Guru ya, supaya anak-anak bisa mendapatkan manfaatnya. Baik, Ibu Guru, sebelum masuk ke dalam inti pembelajaran kita, ini adalah tujuannya. Ya. Jadi diharapkan nanti setelah belajar anak-anakku itu bisa membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara. Nanti kita pelajari bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, diharapkan itu nanti anak-anak bisa menemukan yang mana perilaku yang menunjukkan hak dan yang mana yang menunjukkan kewajiban. Nanti juga ada, kita akan lihat. Dan yang ketiga di sini adalah anak-anakku pasti akan belajar atau bisa membuat laporan hasil wawancaranya. Jadi dari tujuan ini anak-anakku ya ada kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatannya itu mungkin pertama belajar membuat pertanyaan, kemudian yang kedua bisa kita temukan, oh ini perilaku hak,
oh ini kewajiban. Jadi pastikan duduk tetap di depan laptop tak begini, tidak usah perhatikan yang lain ya. Kemudian yang ketiga, membuat laporan hasil wawancara. Itu ya tujuannya. Jadi ada 3 tujuan yang kita mau dapatkan hari ini. Manfaatnya apa? Ada yang bertanya, untuk apa kita belajar kalau ada manfaatnya? Manfaatnya adalah pertama, dapat melakukan wawancara dengan baik. Jadi, apa yang akan anak-anakku lakukan hari ini, itu nanti akan menjadi bekalnya anak-anakku ketika sudah dewasa ya, atau ketika sudah SMP, SMA, sudah bisa melakukan wawancara dengan baik karena sudah dipelajari dari sekarang. Kedua, anak-anakku akan semakin menyadari, oh ternyata ini hak, ini kewajiban dalam menggunakan sumber energi. Jadi, itu ya, berarti materi kita hari ini adalah hemat energi, juga tentang hak dan kewajiban. Ya, sudah dipahami anak-anakku sampai sini sebelum Ibu Guru masuk ke dalam intinya? Paham, Bu. Paham ya? Sudah, Bu. Ibu Guru di sini sudah semangat sekali nih. Masalahnya ibunya diam saja. Ayo semangat tunjukkan. Tadi sudah tepuk PPK. Selanjutnya ini dia. Kelihatan di layar tak? Kelihatan ya? Iya, Iya, Bu, Bu. kelihatan, Bu. Yes, Masih tambah baik. sedikit besarnya. Oh ya, terima kasih. Oke, begini sudah ya? Iya, bagus Bu, bagus Mi. Oke. Nah, sekarang ini kita mau membaca dulu. Ya, kita mau berliterasi dulu. Apa yang kita mau baca? Yang kita mau baca itu perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya, setelah itu nanti ada kita mau berpendapat. Nah, jadi begini ya, penilaian yang Ibu Guru lakukan hari ini, Ibu Guru sudah sedia ini catatan di sini. Ibu Guru mau lihat, oh si Tasdik bisa berpendapat dengan baik, oh si Linawati bisa menanggapi, sudah berani dia. Itu ya Ibu Guru ya. Jadi dipastikan semua berani ya. Kalau mau tidak dapat nilai tambah, berani. Siap? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Nah, ini teks yang kita lihat, kita akan baca secara bergantian. Ibu Guru dulu memulai baca judulnya, setelah itu Ibu Guru tunjuk satu orang. Persis ada tanda titik, stop. Dengar Ki? Persis ada tanda titik, stop, karena Ibu Guru akan bergilir ke yang lain. Jadi pasti siap semua duduk begini, karena jangan sampai Ibu Guru sebut namanya, iya, mana itu dibaca tadi? Ya, perhatikan ya. Mengerti maksudnya Ibu Guru, nak? Mengerti, Bu Guru. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Kita kejar waktu ini. Baik. Ibu Guru mulai. Perilaku yang menunjukkan, siap-siap. Perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Tasik, baca Ki. Sebagai warga negara Indonesia, kalian memiliki hak dan kewajiban, termasuk di dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Jumiati, lanjut. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Linawati, lanjut. Bagaimanakah cara melakukan hak dan kewajiban secara seimbang dalam hal memanfaatkan sumber daya energi? Asrika, lanjut. Hemat energi, hemat biaya. Ya, Yusuf. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. Iya, lanjut lagi ke Linawati. Kedua, nyalakan lampu apabila diperlukan saja. Mariam. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Tasik. Mana Tasik? Matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Terakhir Jumiati. Tidak kelihatan, Bu. Udah kelihatan ya? Ya, bisa Mi. Pergunakan listrik dengan seoptimal mungkin. Terima kasih. Nah, dari sini Ibu Guru sudah lihat, Ibu Guru sudah nilai
Oh, Tasdik membacanya sudah bagus. Dia sudah perhatikan ada tanda titik, dia stop. Oh, Linawati ada tanda koma, dia berhenti sebentar. Ada tanda tanya, dia gunakan dengan baik. Bagus ya. Baik. Nah, lihat, ayo berpendapat. Siap. Tadi sudah baca. Sekarang Ibu Guru mau, ya, Ibu Guru minta sama anak-anakku, ayo berikan pendapatnya tentang teks yang kalian baca tadi. Ayo, siapa yang mau? Pertama kali sebelum Ibu Guru tunjuk ini, pasti Ibu Guru kasih nomor tunjuk, giliran. Ayo, siapa yang mau? Ya? Saya Ibu Guru. Oke, Linawati, ayo. Apa tugas saya Ibu Guru? Dijelaskan. Ya, dengarkan baik-baik. Iya, dengarkan baik-baik penjelasan Ibu. Dari teks yang kita baca, sekarang silakan kita berpendapat. Ya, sesuai dengan pendapat kita, kata-kata kita tentang teks ini. Ayo, Linawati bisa? Bisa Ibu Guru. Ayo, coba Ibu Guru mau dengar, temannya juga mau dengar. Ayo. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus hemat energi, hemat biaya. Contohnya tidak menyalakan lampu pada siang hari karena sudah terang. Begitu Bu Guru. Luar biasa. Makasih Bu Guru. Iya, pintar, ya, pintar sekali. Kemudian berikut, siapa lagi? Sebelum Ibu Guru sebut nama ini? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Tasdik. Yang goyang-goyang, yang banyak goyang-goyang ini si Bu Guru tunjuk. Tasdik. Ayo. Tidak tahu Kak saya, Bu. Tidak tahu. Tadi kan temannya sudah kasih contoh, ya. Sekarang Ibu Guru yang kasih contoh. Ibu Guru berpendapat begini, ya. Listrik itu harus dihemat supaya menghemat biaya pengeluaran dari orang tua saya. Itu kan pendapat, ya. Ayo coba kasih. Ayo kasih. Ya, listrik dihemat supaya jangan terlalu banyak dibayar sama bapak saya. Itu bisa. Luar biasa. Bisa. Jumiati. Ayo. Jumiati. Ayo. Kita harus menghemat listrik supaya menghemat biaya pengeluaran. Betul sekali. Sekarang sudah tahu ya. Ya, yang lain itu yang Ibu Guru belum sempat sebutkan namanya, ya pikir-pikir memang karena nanti masih ada di nanti materinya yang berhubungan dengan mengeluarkan pendapat, ya. Oke, jadi betul seperti itu yang disampaikan teman-temannya, ya bahwa kita harus menghemat biaya dengan cara kita menghemat penggunaan listrik, ya. Kalau malam, kalau siang tidak usah kasih nyala lampu karena terang ada matahari, oke? Kita sepakat sampai di situ ya, anak-anakku? Ya? Ya, paham Bu. Oke. Tapi Ibu Guru belum dapat yang mana itu haknya kita ini. Di dalam teks ini yang mana yang menunjukkan hak ini? Ayo. Siapa yang bisa temukan? Darmansyah sepertinya ini. Ayo, Darmansyah. Saya Bu. Iya, siapa? Saya Bu. Ya, serikat dulu. Ya, hak kita itu adalah menggunakan sumber energi. Betul sekali. Kewajibannya Ibu mau tunjuk siapa ini? Linawati. Kewajiban Ibu Guru, kewajibannya menggunakan energi harus hemat karena banyak orang yang membutuhkan. Bagaimana Bu Guru? Oh iya. Ya, ingat itu. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat kembali ini, ya. Ini kemarin ada yang WA Ibu Guru, begini cara WA-nya, ya Ibu, saya kesulitan bekerja kelompok karena temanku yang ku telepon ada di teman kelompoknya. Ibu Guru pikir-pikir, iya juga ya. Makanya sekarang Ibu Guru buat pembagian kelompok belajar, ya. Lihat makin saja nama di situ, kita berada di kelompok 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau 4. Ya, setelah itu boleh dicatat nama temannya. Kenapa dan untuk apa? Karena sebentar berdasarkan kelompok ini ada kegiatan yang kita lakukan, ya.
Jadi catat kami berarti kan sebelum ibu guru kasih hilang ini ganti yang lain ini slide-nya. Ayo catat pakai memang. Sudah? Sudah, Bu. ya? Sudah Ibu Guru. Oke. Kalau sudah, Ibu Guru mau share video lagi. Jadi mungkin Listrik menjadi dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Oke, baik. Sudah disimak ya? Sudah, Bu. Sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Saat video diputar, anak-anak itu semua mengamati begini. Ibu lihat, Ibu intip tadi itu, ya? Memang enggak, Ibu intip, oh ini mengamati. Mengapa? Karena dari video itu ada kegiatan yang akan anak-anakku lakukan. Ya, makanya Ibu Guru sampaikan, perhatikan ke videonya baik-baik. Apa kegiatannya? Ya, coba lihat ini. Ini, kelihatan ya, Nak, ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Tidak kelihatan, Bu. Oke, di sini kita diminta lagi, ayo berpendapat. Apa yang kita mau komentari, yang kita mau yang kita mau berikan pendapat, itu tentang isi video tadi. Makanya simak baik-baik. Nah, sekarang coba Anak Indra. Apa yang Anak Indra lihat di video? Apa yang Anak Indra dapatkan pada saat menyimak video? Kemukakan pendapatnya. Ayo Anak Indra. Banyak daerah tidak ada listriknya. Baru banyak juga orang boros listrik, jadi tinggi tagihan listrik, nah banyak yang bayar. Betul sekali. Berarti Anak Indra betul-betul memperhatikan menyimak video dengan baik. Coba Anak Lindawati. Tayangan video tadi Ibu Guru, saya lihat di negara ASEAN, Indonesia termasuk negara yang boros menggunakan listrik. Karena banyak yang tidak berhemat listrik, Ibu Guru. Betul. Darmansyah, ayo. Mana Darmansyah? Apa pendapatnya Anak Darmansyah tentang video tadi? Ya. Pendapat saya, Ibu, Indonesia itu masuk negara yang menggunakan listrik yang paling boros. Saya lihat, Ibu. Oke, baik ya. Dari pendapat ini, ya, dari semua pendapat yang disampaikan anak semua benar. Tidak ada satu pendapat pun yang tidak benar. Semuanya benar karena berdasarkan pada video. Sekarang dari video tadi itu ada kegiatan yang akan anak-anakku lakukan. Kegiatan ini Ibu Guru sudah kirimkan dari awal tadi di grup WA-nya kita. Kegiatannya itu dilakukan sesuai dengan diskusi atau kelompok diskusi yang tadi Ibu Guru sudah bagikan di awal. Ya,
kegiatan LKPD, lomba kerja peserta didik. Apa yang mau dilakukan? Ya, yaitu berdiskusi, menaungkan perilaku yang menunjukkan hak yang ada pada video tadi. Makanya Bu Guru bilang, simak memang baik-baik. Kemudian perilaku yang menunjukkan kewajiban. Bagaimana caranya berdiskusi, Bu Guru? Kita di rumah masing-masing. Caranya gunakan HP, ya. Pinjam ke HP-nya orang tua tak, minta izin ke, mau video call sama teman tak satu kelompok, diskusikan. Ya, siapa tahu ada yang tadi lupa dari pengamatan tadi tapi diingat Linawati. Itu yang didiskusikan, ya. Dipahami ke ini nak LKPD-nya? Paham ya? Jadi gunakan gawai atau handphonenya orang tua, kalau kita punya sendiri lebih bagus lagi ya, untuk berdiskusi baik video call atau telepon langsung. Oke, siap? Ya, baik. Setelah itu ada lagi ini. Ibu mau lihat lagi literasinya ini anak-anakku ini. Ini tentang manusia dan lingkungan, ya. Karena kita dikejar waktu, kita dibatasi oleh waktu, ya, Ibu Guru tidak mau nanti orang tuanya marah-marah ke Ibu Guru. Ibu Titi itu lama sekali habis kota. Jadi Ibu Guru hanya mau minta tolong pada Linawati, ya, bacakan kini. Ayo Linawati dibaca, kelihatan teksnya, nak? Linawati? Suaranya Linawati tidak kedengaran. Oh iya Bu Guru, siap. Ayo, ya, baca kini. Iya, manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, di lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus... Oh iya, Stop. Sekarang Ibu Guru yang lanjut ya, yang lain menyimak. Karena akan ada hubungannya lagi nanti ini teks yang dibaca dengan kegiatan kita. Ibu Guru lanjut ya. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Ayo dijawab. Sudahkah itu? Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Jika sudah, kembangkan dan tingkatkan terus. Ya, kalau sudah, kembangkan dan tingkatkan terus. Jangan berhenti. Namun, jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun, sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita, contohnya banjir. Oke, anak-anakku? Ya? Sudah disimak baik-baik. Terima kasih anak Lina sudah dibantu membacakan. Sekarang kegiatannya adalah ini. Ayo, apa yang Ibu Guru tampilkan ini? Apa yang Ibu Guru tampilkan ini? Ada bermain tali, Bu Guru. Oke, apa lagi ya? Mau bertanya jawab, Bu Guru, wawancara kayaknya deh, karena ada pertanyaan. Cerdas betul. Lina juga benar, karena Lina lihat ada main tali, benar. Tetapi yang kita lakukan adalah bertanya jawab. Silakan satu orang bertanya tentang tes yang tadi. Ayo, siapa yang mau bertanya tentang isi teks yang tadi? Buat pertanyaan tentang isi teks tadi. Ayo, siapa yang berani? Sebelum Ibu Guru tunjuk ini. Linawati lagi. Jumiati. Saya, Bu. Ya, oke. Dan Masya. Ayo, nak. Apa pertanyaan, Pak?
saya mau bertanya kepada Muhammad Tasdik, Bu. Oke, bagus. Coba Muhammad Tasdik sebutkan satu kalimat yang ada pada teks yang ditampilkan oleh Ibu Guru, Pak Tasdik. Ayo, Tasdik, pertanyaannya mudah sekali nih kalau disimak. Ayo, nak. Menghemat energi. Menghemat energi. Tadi lihat ada menghemat energi dibaca tidak? Yang lain Tidak ada, Ibu Guru. Tidak ada. Aduh. Iya, tidak ada yang tadi. Hati-hati. Ibu Guru bilang itu berarti tidak memperhatikan. Ya, Mengantuk Tasdik, Bu. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan temannya Darmasya? Ayo, siapa? Ayo, Linawati. Saya lagi, Bu Guru. Iya. Iya. Dari Jadi, Ibu Guru, ada tadi ku baca itu berkaitan dengan lingkungan. Kita harus mendaur ulang lagi barang-barang bekas supaya bisa dimanfaatkan, Ibu Guru. Betul. Tambah-tambah dulu dari Maryam. Ayo, Maryam. Ayo, Maryam, ditambahkan. Apa lagi? Dari pertanyaannya temannya, ayo apa jawabannya tentang teks tadi, Maryam? Bagus dijaga, Maryam. Ya, Bu. Ya. Ayo dijawab pertanyaannya tadi dari manusia itu apa yang ditemukan di teks. Ayo. Pernahkah kamu, sudahkah kalian menghemat energi? Apabila sudah, tetap dilanjutkan. Bagus, berarti menyimak, ya. Itu harus kita menyimak. Jadi kalau ada sesuatu itu yang kita lihat, kita harus simak baik-baik. Nah, itu tadi kegiatan bertanya, ada temannya yang bertanya, ya, ada temannya bertanya, ada teman yang menjawab, tetapi baru secara resmi. Ada kegiatan yang kalau kita bertanya dan ada yang menjawab, kita harus yang baik, bicaranya yang sopan. Kegiatan apa itu? Ayo, ada yang bisa tahu kegiatan apa itu? Wawancara, Ibu Guru. Wawancara, Bu. Nah, sudah terjawab ya. Sekarang Ibu kasih lihat ini. Nah, ini dia. Ya, kegiatan wawancara. Wawancara itu, ya, katanya wawancara itu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung. Berarti langsung berhadapan, ya. Baik itu secara fisiknya langsung ketemu atau seperti ini. Dengan maksud memperoleh data untuk keperluan tertentu. Ada 4 tujuannya itu wawancara, anak-anakku. Ayo, tujuan pertama, siapa yang bisa sebutkan? Saya, Bu. Iya, langsung lagi. Mendapatkan bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ya, dan lain-lain. Oke, kedua, ayo siapa? Saya mau lagi, Bu. Asrika, Bu. Saya lagi, enggak pernah. Ya, Muhammad Yusuf. Ayo, Muhammad Yusuf. Iya, Bu. Yang Ya. kedua, mendapatkan bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Oke, betul. Yang ketiga, ayo siapa yang bisa bacakan ini ya? Yang ketiga Bisa nih pas di ini, Bu. Ayo kasih. Iya. Mendapat bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Oke, yang keempat Ibu tunjuk orangnya, ya. Jadi hati-hati, memang begitu anakku, ya. Karena Ibu perhatikan yang tidak fokus. Ibu tunjuk orangnya seperti Asrika. Ayo Asrika. Tidak terbaca, Bu, ada yang halangi. Ya. Keempat, mendapat biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Apa itu biografi? Cukup pertanyaan dari Bu Guru. Ada yang tahu apa itu biografi? Dari mana saya pernah dengar kata biografi? Saya, Bu. Biografi itu gambaran. Iya, biografi katanya gambaran, betul. Saya, Bu. Sama dengan plastik, Bu. Iya, sama Ci. Katanya Maryam apa? Biografi itu, ayo berpendapat. Apa yang ada dipikirkan keluar saja? Ayo, apa? Saya, Bu. Iya, Maryam. Biografi itu catatan atau profilnya orang, Bu.
Betul. Jadi tasdik benar, Darmansyah juga mendukung bahwa benar jawabannya tasdik, begitupun dengan Maria. Jadi berisi tentang riwayatnya seseorang, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dia. Ini anak-anak harus perhatikan mengapa, karena ini berhubungan erat sekali dengan nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari, ya. Ada hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara anak-anakku. Yang pertama itu, ya Ibu Guru baca saja karena waktu, datang tepat waktu. Artinya, ketika nanti anak-anakku membuat jadwal untuk wawancara, datang kita tepat waktu. Jangan kita jadwalkan jam 8, kita datang jam 9. Ya, itu tidak boleh. Kedua, dahulukan pertanyaan yang ringan. Seperti apa itu? Siapa yang biasa nonton di televisi acaranya Mata Najwa? Ayo, siapa itu? Angkat tangan, Maki. Siapa? Ya, tasdik. Bagaimana itu? Apa yang dilakukan itu ketika Mata Najwa? Ayo, apa tasdik? Mbak Nana itu mewawancarai orang itu dengan baik. Mewawancarai dengan baik. Ketika ada narasumber datang, tidak langsung dikasih pertanyaannya yang berat-berat. Ditanya dulu kabarnya bagaimana, ya. Selamat pagi kalau pagi, seperti itu ya, Naya. Pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Oke. Ketiga, tanyakan sesuai dengan topik wawancara. Jadi sebentar ini topik wawancara kita adalah tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Itu topik yang kita tanyakan. Jangan keluar dari situ, ya. Bertanya apa kita bukan nanti. Sudah keluar itu, ya. Oke, kemudian yang keempat, mencatat hal-hal yang penting. Catat itu hal-hal penting, ya. Jadi sambil narasumber berbicara, kita kasih kesempatan ya berbicara, kita mencatat apa hal-hal penting, ya, supaya nanti untuk kita masukkan ke dalam laporan tak. Diingat itu baik-baik. Kelima, jangan menyela saat narasumber berbicara. Nah, ini orang Makassar itu, ya, harus tahu ini, harus tanamkan itu di dirinya. Orang Sulawesi Selatan ya harus tanamkan di dirinya. Ketika ada yang berbicara, jangan kita langsung potong. Ya, anak-anakku, Ibu Guru tidak mau lihat anak-anak Ibu Guru seperti itu. Mamanya lagi bicara dengan orang lain, dia langsung potong, tidak boleh. Ya, itu juga diterapkan saat wawancara. Ya, pembiasaan itu harus kita terapkan di diri kita. Terakhir, ucapkan terima kasih setelah wawancara. Kalau misalkan setelah wawancara anak-anakku tidak berterima kasih, waduh, kira-kira bagaimana itu, baik atau tidak? Baik tidak bagus, tidak baik. Bagus ya. Oke, jadi ini diperhatikan, ini ada 6 poin. Diperhatikan ini nanti setelah melakukan wawancara. Dan berikut ya, ada video ini lagi ya, mudah-mudahan waktu kita masih cukup. Ibu Guru mau sedikit ini contoh wawancara ya, mohon maaf dulu, sabar ya, karena ini agak ribet ini nak, kita harus setel dulu suara. Dari ruang komputer. Oh, dari ruang komputer. Ibu lagi apa? Ini ibu lagi bersihin mangga ini dari daun-daun kering. Tadi ada sedikit Ibu boleh tanya-tanya? Boleh. Apa yang Anda ketahui dengan lingkungan sehat? Lingkungan sehat adalah kawasan yang mendukung terciptanya setiap individu serta masyarakat sehat. Gitu, Nak.
Bagaimana caranya agar kita dapat menjaga lingkungan agar tetap sehat? Dengan cara membersihkan lingkungan, disapu, sampah dibuang pada tempatnya, selokan dibersihkan. Lalu satu lagi, dengan makan makanan yang bergizi, insya Allah hidup kita menjadi lebih sehat, badannya juga jadi sehat dan kuat, ya. Siapa sajakah yang harus menjaga lingkungan? Yang harus menjaga lingkungan adalah kita semua. Kita semua bertanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Agar lingkungan kita menjadi nyaman untuk tempat tinggal kita. Dengan nyaman, kita juga jadinya berpikirnya juga lebih kreatif. Gitu, Nak. Manfaat apa saja yang diperoleh jika kita menjaga lingkungan? Dengan lingkungan yang bersih, insya Allah lingkungan menjadi lebih nyaman untuk tempat kita tinggal, lalu juga menjadi lebih bersih udaranya, tubuh kita menjadi lebih sehat karena mendapatkan udara bersih dan lingkungan sekitar yang bersih. Mudah-mudahan dengan demikian juga jiwa kita menjadi bersih, juga lahir batin, ya. Gitu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nanti Oke, sudah lihat ya tadi ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dari situ ya ada gambaran yang bisa anak-anakku lihat bagaimana ketika kita melakukan wawancara. Ya, sudah ada gambaran. Oh, kita harus memberikan sapa, salam ya. Ada gambarannya. Kemudian setelah mengakhiri ada juga ya kegiatan yang kita lakukan. Kurang lebih seperti tadi yang Ibu Guru sudah jelaskan. Baik anak-anakku sekalian, di sini ya. Ini. Di sini Ibu Guru, ya ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video itu. Nanti anak-anakku bisa ikuti bentuk pertanyaan ini, tetapi alangkah lebih baiknya kalau anak-anakku membuat pertanyaan itu sesuai dengan pikiran atau sesuai dengan ide dari atau gagasan dari anak-anakku ya. Ketika nanti akan melakukan kegiatan wawancara. Nah, selanjutnya ini anak-anakku ada namanya soal latihan. Dicermati dulu soalnya 1 sampai 6. Ibu Guru mau evaluasi pemahaman anak-anakku. Dari tadi Ibu Guru bicara, dari tadi kita beraktivitas, dari tadi kita belajar. Kira-kira mengapa kita harus berhemat energi? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Jumiati. Lagi Bu Guru. Jumiati dulu. Nanti Linawati ya, Nak ya. Mengapa Bu Guru? Energi Jumiati? Untuk menghemat biaya. Oke, nomor 2. Coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Ayo Tasdik. Tadi jawabannya Tasdik ini kalau tidak salah. Ayo. Hemat energi maka akan menghemat biaya itu caranya misalnya mematikan kalau tidak dimanfaatkan. Oke, betul. Berikut, bagaimanakah cara menghemat listrik itu Darmansyah? Bagaimana caranya, Nak? Tadi sudah disebutkan 1. Ayo, bagaimana, Nak? Darmansyah ada tidak? Jaringan ya? Oke, ada, Bu. Oke, Darmansyah, ayo. Cara menghemat energi dengan mematikan lampu, Bu, pada siang hari, Bu. Oke, berikut Yusuf, sebutkan energi yang paling banyak berperan dalam melancarkan kegiatan dari rumah selama pandemi COVID-19 ini. Pasti nggak tahu ini. Apa itu, Yusuf? Energi listrik, Bu. Iya. Pertanyaan kelima, sebutkan 2 tujuannya wawancara tadi itu, Indra. Ayo, apa tujuannya wawancara, Indra? Putus-putus tadi, Ibu. Tidak kudengar banget. Asrika. Mana Asrika? Ada, Ji?
Saya mau Bu, untuk Iya, mengetahui informasi. Oke, berikut yang kedua. Nggak tahu apa lagi satu Bu Dek. Ada yang bisa? Ayo, tidak menyimak ini baik-baik. Bagaimana itu kalau Ibu Guru kirim soal lewat Google Form nanti? Ini Mi ya. Pelajari itu materi yang Ibu Guru sudah kirim ya. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan catatan apa? Biografi. Ada tadi berapa itu? Nah, oke, terima kasih ya. Terima kasih. Sekarang kita lihat ini. Jadi yang Ibu kirim itu ada 2 LKPD ya, anakku dengarkan ke Ibu Guru jelaskan. LKPD pertama tadi itu sesuai dengan video. LKPD kedua ini boleh kita lihat nanti kita unggah ya. LKPD kedua ini kita akan melakukan wawancara secara nyata. Jadi anak-anakku silakan berwawancara dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain. Kemudian ada pertanyaan, sudah ada Ibu Guru siapkan pertanyaan di LKPD. Gunakan pertanyaan itu. Tadi sudah nonton video apa yang harus dilakukan. Gunakan pertanyaan itu dengan baik. Kemudian boleh ditambahkan pertanyaan masih sehubungan dengan topik. Sudah jelas sekali di LKPD apa topiknya ya. Kemudian setelah kita melakukan kegiatan wawancara, jangan lupa video, minta tolong sama anggota keluarganya di video supaya videonya itu dikirim ke Ibu Guru. Ya, Ibu Guru mau lihat betul tidak dilakukan. Ya, kemudian laporan hasil wawancara dilaporkan, dikirim juga ke WA-nya Ibu Guru. Ya, paham Ki sampai di sini tugas tanah? Tindak lanjut yang kita mau lakukan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahap apa ini? Ibu Guru kasih kosong ini. Apa yang kita mau buat sekarang? Kita mau menyimpulkan. Kesimpulan Bu. Betul sekali. Sekarang kita mau menyimpulkan bersama-sama materi yang kita sudah pelajari dari awal sampai akhirnya. Ayo, apa yang kita sudah pelajari bersama-sama? Siapa yang bisa mengemukakan satu? Ayo. Tadi ada Bu, hak dan kewajiban. Oke, ada suaranya Tasdik. Lanjut apa lagi nak Tasdik? Cara mewawancarai. Oke, lanjut. Ada lagi yang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan tadi? Kita harus menghemat energi. Bagus. Ada lagi? Saya Bu Guru. Menjaga lingkungan Bu. Bagus. Ada lagi? Memanfaatkan barang-barang bekas Ibu Guru supaya bisa digunakan kembali, daur ulang. Bagus, ya. Jadi semua apa yang kita sampaikan itu betul sekali kita pelajari. Jadi apa yang kita pelajari hari ini anak-anakku yaitu apa itu hak kita terhadap penggunaan energi, kewajiban, ada etika saat berwawancara, ya. Ada cara-cara kita mengelola lingkungan, menjaga lingkungan, diterapkan itu dalam kehidupan tak sehari-hari. Ya, anak-anakku ya. Diterapkan itu, semoga apa yang kita pelajari ini kita ingat terus ya, kita terapkan. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan yang paling menyenangkan, refleksi. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Sudah terjawab tadi, apa itu? Coba, Ibu Guru belum dengar suaranya Indra. Jadi refleksi dia, apa yang kita sudah pelajari, sudah disampaikan tadi, keterampilan apa yang kita dapatkan nanti yaitu wawancara ya. Kemudian apa yang belum dipahami silakan nanti ditanyakan ke Ibu Guru. Baik anak-anakku, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol 3M ya, dan senantiasa beribadah. Titip salam untuk orang tuanya di rumah, salam dari Ibu Guru Titi. Baik, terima kasih. Jangan lupa ya, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu Guru yang pimpin. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali lebar deh. Ya, baik. Baik. Waktunya lumayan ya, habiskan. Ya, lebih dari 50 menit mungkin. 60 menit kah? Sama sekali mendedikasikan. 40 Bu. 40 kah? Baik, silakan yang memberi tanggapan Ibu Marian dan Pak Yusuf.
Ya Bu, terima kasih. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan tadi oleh Ibu Titi, saya rasa nyaris sempurna ya. Untuk celahnya saya sudah dapat. Kemudian runtut Ibu mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai penutup. Tapi yang saya cuma ini karena mungkin melebihi waktu yang telah ditentukan Ibu. Itu saja. Bapak Yusuf. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya, cukup bagus tadi penampilan Ibu Titin. Ini juga ya menjadi bisa jadi contoh. Ini saya lihat tadi ya semangatnya tinggi sekali. Kemudian penampilan penguasanya di materi tadi ya bagus sekali ya. Tadi berkaitan juga dengan waktu ya. Mungkin karena sudah semangatnya jadi ya mungkin tidak terlalu diperhatikan waktu. Mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Sudah ada Kak Ibu Reni, Bu Reni Astuti apa menyimak tadi Ibu Titi? Iya, siap Bu. Ya Bu, siap Bu. Menyimak tadi Ibu. Bisa memberi masukan? Sedikit Bu. Hanya saya memang nyaris sempurna. Cuman barangkali saya belum melihat ini penilaian otentiknya yang ada di format. Ataukah saya tidak melihat pelaksanaan penilaian otentik yang berbasis HOTS-nya? Ya, ada tadi Bu yang tadi saya sanggah sedikit. Ya, yang ada saya tampilkan saja tanda tanya anak-anak yang ini. Mulai dari simulasi juga. Iya, itu. Apa persepsi? Iya. Berarti saya enggak perhatikan ya. Iya, iya. Buat begitu. Iya, makasih Bu. Ya, oke. Susah untuk mencari celahnya ya. Tapi saya selalu mendapat celahnya orang. Jadi yang pertama semangatnya luar biasa Ibu Titi dalam mengajar. Tetapi saya ingin bagaimana kalau itu variasi suara. Kayaknya monoton suaranya ya. Apa Ibu mengalami seperti itu? Nah, ini karena semangatnya sehingga nadanya itu tinggi terus. Ya, gitu. Ya, itu yang pertama. Barangkali boleh ada intonasi ya, yang seperti apa, turun lagi sehingga anak tidak monoton suaranya itu. Ada lagi guru itu harus berbicara dengan tegas. Itu yang dimiliki Ibu Titi, berbicara dengan tegas. Ketika tadi Ibu Titi bertanya, ya, memberikan kesempatan untuk menyambung apa yang dibaca oleh temannya, kira-kira apa manfaatnya itu yang Bapak Ibu rasakan? Apa kira-kira kegunaannya kira-kira itu? Membuat siswa menjadi konsentrasi Bu, fokus. Yang lain itu bisa terkonsentrasi. Dengan seperti itu pasti saya perhatikan di Pancasila, nanti saya lanjutkan itu. Sekalipun Pancasila, tapi kalau kita tidak konsentrasi, ketika disebut nama, apa itu? Ya, itu sebagai salah satu mungkin teknik dari Ibu Titi untuk mengaktifkan siswanya. Ya bagus, cuma harus diberitahukan terlebih dahulu bahwa harus perhatikan anak ya, sebentar langsung Ibu tunjuk, karena bertanya sebenarnya itu harus pertanyaannya dulu secara ke umum dulu, baru ke individu supaya anak itu tidak kaget. Pasti kaget ketika langsung kita ditunjuk ya. Ya, tapi kalau sudah ada memang perhatian di awal, kita sudah berjaga-jaga sehingga kita tetap fokus. Anak-anak perhatikan ya, karena sebentar itu nanti ketika tiba giliran langsung Ibu sebut namanya. Tapi itu ya, itu lagi kita menyalahi bahwa pertanyaan itu harusnya secara klasikal dulu, baru secara individu. Ya, seperti itu. Tapi ini hanya teknik ini untuk mengaktifkan, jangan yang materi-materi yang agak sulit ya. Kalau Pancasila kan ya biar menghayati bisa disambung. Ya. Berikutnya
ya Ibu bisa menginspirasi dan memotivasi peserta didik, ya, menginspirasinya tadi dengan berbagai cara supaya anak-anaknya bisa bagaimana berpikir kritis itu kelihatan, ya. Saya tertarik juga dengan memanfaatkan IT-nya itu, feedback-nya itu bagaimana Ibu sudah mengaktifkan siswa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, mendownloadnya dan sebagainya, mengirim LKPD. Jadi ada kegiatan-kegiatan pendahuluan yang sudah dilakukan oleh Ibu Titi, ya. Kemudian mengaktifkan dengan bernyanyi, hanya itu dari kegiatan itu semua itu sampai kepada tujuan ini memakan waktu agak lama saya lihat. Kalau di teaching mungkin bisa di-press sedikit, tapi kalau mengajar yang sebenarnya itu sudah bagus, ya. Kemudian apa manfaat lagi saya mau sampaikan, jadi itu sebenarnya susah mencari celahnya, semua sudah bagus menggunakan model pembelajaran, perilakunya ya hanya waktu, ya, bagaimana memanfaatkan. Memang kalau kita mau mengajar yang sesungguhnya menggunakan media, tadi saya tanya media kontekstual yang digunakan apa? Di mana siswa nanti akan menggunakan handphonenya Ibu pada saat tapi tadi ketika proses tadi itu ada enggak digunakan media aslinya itu? Tidak ada Ibu, iya. Ya, diupayakan itu ya. Ya. Jadi ketika kita mengajar sebenarnya apa yang perlu digunakan sebenarnya untuk membantu Ibu dalam menjelaskan materi itu, media kontekstualnya itu apa? Bendanya. Ya, media asli apa kira-kira yang bisa digunakan, Ibu Titi? Mungkin tadi berhubungan dengan kaitan materi hemat energi, mungkin bagusnya saya perlihatkan ada lampu yang bisa dikasih menyala, nah kemudian seperti itu, atau mungkin ya ada kerang air, kerang ya, ya, yang berhubungan dengan penghematan, bisa ada uang, ada kerang air. Iya. Jadi apa namanya itu menghendaki seperti memanfaatkan media konkret benda nyata dalam pembelajaran itu juga menjadi ada kolom penilaiannya. Jadi kalau itu tidak menggunakan itu, padahal sebenarnya pembelajarannya sudah sangat menarik, ya diharapkan juga tidak melupakan benda yang ada di sekeliling kita. Lingkungan juga seperti apa ditunjukkan saja, coba lihat ini, coba lihat itu. Adakah pasar dekat rumahmu? Ya, apa gunanya itu pasar biasa? Tempat apa? Misalnya seperti itu, ya. Jadi, tapi yang diharapkan sebenarnya di sini jadi bukan hanya matematika saja, tapi semua mata pelajaran itu hendaknya menggunakan media, ya, media konkretnya. Ya, yang lainnya sudah bagus, Ibu tinggal dikembangkan. Ya, saya sepertinya semua dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir. Semua yang disarankan itu sudah, ya. Ini ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Iya, saya juga berpendapat bahwa pembelajaran diberikan Ibu Titi tadi sangat bersemangat dan sudah bagus, ya. Jadi sulit memang melihat kekurangannya, tapi di sini saya ada melihat mungkin karena keterbatasan waktu tadi di akhir, makanya saya lihat ada kekurangannya, yaitu perencanaan tindak lanjut pelajaran. Itu yang karena moral tadi sudah di-cut, jadi mungkin Ibu sudah saya lihat tadinya saya tidak mau ganggu, biarkan. Saya bilang kalau saya biarkan ini semangat sekali gurunya, tidak perhatikan waktu. Nah, itu harus dijaga Ibu Titi, ya. Nah, kalau semangat yang luar biasa kelihatan itu kalau kita menguasai materi, ya, bersemangat sekali untuk menyampaikan itu, ya. Saya kira demikian, saya stop dulu rekamannya.